khususnya wadah penyimpanan dan penyajian makanan. Pasti semua orang, terutama di kaum perempuan, mengenali merek produk ini. Tapi sayang, perusahaan Tupperware akhirnya ditutup ketika CEO Tupperware yaitu Lawrie N. Goldman mengajukan kebangkrutan pada tanggal 17 September 2024. Akibat beberapa faktor utama. Pertama, penurunan permintaan produk setelah pandemi COVID-19 yang sebelumnya meningkat berakibat pada kerugian finansial yang terus membengkak. Kedua, perusahaan memiliki utang besar sekitar 812 juta US dollar yang membuatnya sulit untuk beroperasi. Ketiga, lambatnya adaptasi terhadap e-commerce dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih produk penyimpanan modern, menyebabkan penjualan langsung mereka menurun. Tupperware berusaha mengatasi utang besar dengan beberapa langkah strategis. Pertama, perusahaan melakukan negosiasi panjang dengan kreditur untuk mendapatkan kelonggaran terkait pelanggaran persyaratan utang yang mencapai sekitar 777 juta US dollar. Kedua, mereka berencana menutup pabrik di Amerika Serikat dan merestrukturisasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi. Ketiga, Tupperware mencari pembiayaan jangka pendek dan telah mendapatkan pinjaman dari GLAS USA LLC untuk membantu likuiditas. Upaya ini dilakukan di tengah penurunan penjualan yang signifikan. Tupperware membutuhkan waktu lama untuk memanfaatkan e-commerce karena ketergantungan yang tinggi pada model penjualan langsung yang sudah ketinggalan zaman. Mereka terlambat beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih belanja online dan menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan merek. Hingga 2023, sekitar 90% penjualan Tupperware masih bergantung pada penjualan langsung. Sementara pesaing seperti Rubbermaid, Snapware, dan Matogui telah mengembangkan strategi omni-channel yang lebih modern. Selain itu, mereka juga gagal memanfaatkan potensi pemasaran digital dan inovasi produk yang lebih ramah lingkungan. Tupperware didirikan oleh Earl Tupper pada tahun 1946 di Leominster, Massachusetts. Setelah sebelumnya mendirikan perusahaan pada tahun 1938. Tupper mengembangkan wadah plastik kedap udara yang inovatif, dikenal dengan Burping Seal, yang membantu menjaga kesegaran makanan. Metode pemasaran unik bernama Tupperware Party diperkenalkan oleh Brownie Wise, mempopulerkan produk ini melalui penjualan langsung di rumah-rumah. Sejak tahun 1960-an, Tupperware berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Eropa dan Asia, menjadi salah satu merek ikonik dalam industri peralatan rumah tangga. Brownie Wise adalah seorang pengusaha wanita yang berperan penting dalam kesuksesan Tupperware. Dia memperkenalkan konsep Tupperware Party, di mana produk Tupperware dipasarkan melalui acara sosial di rumah, memungkinkan konsumen untuk melihat langsung manfaat produk. Metode ini sangat efektif dan membuat penjualan Tupperware meroket. Dengan hampir 9.000 konsultan penjualan independen di bawah kepemimpinannya pada tahun 1954. Wise juga membantu memberdayakan perempuan dengan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga menjadikan Tupperware sebagai fenomena di kalangan ibu rumah tangga. Namun, hubungan antara Wise dan pendiri Tupperware, Earl Tupper, memburuk dan ia dipecat pada tahun 1958. Setelah Brownie Wise dipecat dari Tupperware pada tahun 1958, perusahaan mengalami perubahan signifikan. Earl Tupper menjual Tupperware ke Rexall Drug Company, tetapi Rexall tidak berhasil mengelola perusahaan dengan baik.
Brownie Wise yang sebelumnya menjadi wajah publik perusahaan tidak lagi terlibat, dan penjualan Tupperware mulai menurun seiring waktu. Meskipun demikian, warisan Wise dalam mempopulerkan metode penjualan langsung tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah Tupperware. Pada tahun 1960, Tupperware diakuisisi oleh Primark International, sekarang Newell Brands. Di bawah kepemilikan baru ini, Tupperware berusaha mengembalikan daya saingnya, namun tetap menghadapi tantangan dalam inovasi dan penjualan. Pada tahun 2021, Tupperware memisahkan diri dari Newell Brands untuk menjadi perusahaan publik independen.